Konferensi pers terkait penggabungan anggota TNI Serda Nur Hadi yang digelar di Mapolres Metro Jakarta Utara diwarnai tangis histeris dari keluarga 11 debt collector yang ditangkap. 11 tersangka terlihat digiring kembali ke tahanan dengan tangan diborgol selepas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memberikan keterangan lengkap terkait kasus ini. Satu dari beberapa keluarga mereka sempat melontarkan emosinya lantaran merasa tidak terima keluarganya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sesampainya di tangga lantai 2 Mapolres Metro Jakarta Utara, ternyata kerabat dan keluarga dari para tersangka sudah menunggu. Melihat belasan debt collector itu digiring ke tahanan, kerabat dan keluarga yang terdiri dari beberapa orang wanita itu langsung menjerit hingga menangis histeris. Beberapa wanita itu menangis sambil menyebutkan nama anggota keluarga mereka yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Selesai digiringnya 11 debt collector ke tahanan, beberapa wanita itu masih larut dalam kesedihannya. Salah satu dari wanita itu bahkan melontarkan emosinya lantaran merasa tidak terima keluarganya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan konstruksi perkara yang sebenarnya terjadi terkait ditangkapnya 11 orang debt collector tersebut. Dijelaskan Yusri, 11 debt collector tersebut berkoordinasi dengan PT Anugrah Cipta Kurnia atau ACK yang bekerja sama dengan perusahaan keuangan Klipen Finance. Para debt collector ini menggunakan aplikasi online untuk memantau kendaraan yang menunggak cicilan di jalanan Jakarta Utara pada Kamis 6 Mei 2021. Saat itu, 2 dari 11 tersangka, AM dan YAK, mengidentifikasi bahwa Honda Mobilio berplat B2638BZK yang merupakan milik warga bernama Nara menunggak cicilan 5 bulan. Data terkait tunggakan tersebut kemudian disebar oleh AM ke grup debt collector yang berisi para tersangka lain termasuk HEL. Para debt collector tersebut kemudian membuntuti mobil Honda Mobilio tersebut dari Bekasi hingga Cilincing. Pemilik mobil yang panik lantas meminta bantuan Serda Nur Hadi yang pada saat kejadian berada di Kelurahan Semper Timur untuk mengantar keluarganya ke rumah sakit. Mobil yang sudah dikendarai Serda Nur Hadi terus-terusan dibuntuti hingga akhirnya para debt collector itu mengadang di gerbang tol Koja Barat. Mereka juga mencoba merampas mobil tersebut meskipun Serda Nur Hadi sudah menjelaskan bahwa penumpangnya merupakan orang sakit. 8 dari 11 pelaku yang melakukan percobaan perampasan seperti dalam unggahan viral ialah atas nama DS, HHL, HRL, KL, kemudian JT, GYT, dan YAK. Sehingga total 11 tersangka masing-masing adalah YAK, kemudian JAK, HHL, HEL, PA, GL, GYT, JT, kemudian AM, DS, dan HRL. Atas perbuatannya, para debt collector tersebut disangkakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Di sini, muatan Polres dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan. 11 orang dengan perannya masing-masing yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan 11 orang ini. Ya, terkait dengan kejadian apa yang disampaikan tadi Bapak Pandang dan juga yang viral di media sosial. Kejadiannya tanggal 6 yang lalu sekitar pukul 2 siang. Ya. Di tol, ya, pintu masuk tol Koja Barat pada saat itu. Nah, ini yang viral di media sosial. 11 orang sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk beberapa saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Memang ada betul pada saat itu Babinsa berdasarkan keterangannya menyampaikan bahwa pada saat itu memang dia berupaya untuk membantu ada satu keluarga di dalam mobil yang kondisinya pada saat itu diduga sakit, ya, membawa keluarga yang sakit. Kemudian ada keributan, awalnya ada keributan pada saat itu di kediamannya. Kemudian anggota TNI ini ditelepon oleh seseorang security untuk bisa dibantu.
untuk minta bantuannya, karena pada saat itu akan terjadi ada sedikit keributan. Kemudian dengan upaya yang bijak, si anggota ini coba untuk membantu ke sana, melihat bahwa memang ada yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang dia cuma mau membawa kendaraannya tersebut untuk mengantar orang yang diduga sakit situ, ya. Tetapi yang terjadi dikejar oleh beberapa orang sampai dengan pintu tol Koja Barat, ya. Di situ sempat terjadi sedikit keributan lagi sehingga ditarik masuk ke Polres, ya. Akhirnya dibawa ke Polres, dilakukan pendalaman. Betul memang 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa ke sebelah sini? Ini adalah beberapa orang yang mengaku debt collector, yang memang banyak kita sebut debt collector, dan juga mata-mata elang yang biasanya yang dipakai jasanya oleh jasa-jasa dari Kelipan Finance, ya, Kelipan Finance. Ini memang yang sering resah di masyarakat. Masyarakat sering menyampaikan, beberapa juga sudah melaporkan tentang adanya penarikan taksa, baik itu di jalanan, di rumah, oleh beberapa orang-orang yang mengaku debt collector. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.